Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femuzar Firman Ashifa dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum saya memulai menjelaskan materi tentang itu, saya akan membacakan jargon saya terlebih dahulu. PAI Jaya, PAI Jaya, PAI Jaya, bangga UAA. Oke, itu jargonnya, dan di sini saya akan melanjutkan tentang materi. Materi saya itu bertemakan tentang pendidikan Islam pada masa reformasi. Reformasi dimulai sejak berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lengsernya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 menjadi tanda adanya reformasi. Makna reformasi adalah perubahan secara drastis. Reformasi juga dapat disebut sebagai upaya pembaharuan yang dilakukan secara menyeluruh pada seluruh sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan pendidikan. Pada masa reformasi, pendidikan Islam lebih diperhatikan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk mengatur berbagai pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum. Untuk kondisi guru pada masa reformasi ini, yaitu pada masa reformasi ini, guru memberikan nuansa baru dalam tatanan struktur organisasi keguruan. Iklim demokrasi yang semakin terbuka memberikan kebebasan bagi setiap guru untuk berserikat dan menyatakan pendapat. Setiap guru bebas menyatakan kehendaknya untuk mengikuti organisasi yang dipandang lebih memperjuangkan nasibnya. Pengembangan demokratisasi ini tersebut membuka peluang tumbuhnya organisasi-organisasi guru independen yang ada di setiap daerah. Dan setelah itu yaitu kondisi tentang murid pada masa reformasi ini. Murid pada masa reformasi ini disebut dengan santri, yang artinya seorang yang mengikuti pendidikan di dalam pesantren dan biasanya menetap hingga pendidikan selesai. 10 tahun reformasi bergulir, sepanjang itu pula nyatanya kiprah kaum santri semakin diperhitungkan dalam interaksi real sosial, politik, dan budaya. Dalam kancah politik, kaum santri tidak lagi menjadi objek dari kepentingan sesaat politisi dan partai politik. Akan tetapi dinamika perpolitikan Indonesia diwarnai pula oleh politisi santri yang tidak lagi malu dengan identitas kesantriannya. Materi yaitu selanjutnya kondisi tentang materi atau kurikulum pada masa reformasi. Pada masa reformasi telah berkembang kurikulum, yaitu kurikulum KBK pada tahun 2004 dan kurikulum pada tahun 2006 dan kurikulum pada tahun 2013. Kurikulum KBK, guru hanya sebagai fasilitator dan siswa aktif dalam mengembangkan keterampilan. Pada kurikulum ini juga diwajibkan adanya ekstrakurikuler pramuka untuk membentuk karakter siswa. Kurikulum KTSP. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini sebagai perbaikan dari kurikulum KBK. Kurikulum KTSP ini disusun untuk mengacu pada standarisasi dan standar kompetensi lulusan. Kurikulum KTSP sulit mencapai pendidikan nasional, maka diganti dengan kurikulum 13 yang memiliki 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Pada kurikulum KBK 2004 untuk pelajaran pendidikan agama Islam, standar kompetensinya yang disajikan sangat sederhana, namun dapat mencakup standar kompetensi pendidikan agama Islam secara menyeluruh. Contohnya sebagai berikut, yaitu mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu mengambil manfaat dari sejarah perkembangan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.